Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan pengertian tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum terdiri dari dua kata, yaitu pengembangan dan kurikulum. Pengertian pengembangan itu sendiri secara istilah yaitu menunjuk pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara baru di mana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Bila setelah mengalami penyempurnaan, akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan kurikulum tersebut. Sedangkan kurikulum merupakan alat atau kunci dalam proses pendidikan formal. Tidak mengherankan apabila alat ini selalu dirombak atau ditinjau kembali untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Oleh sebab itu, kurikulum juga harus selalu berkembang. Jadi, pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam diri sendiri dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Karakteristik dalam pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan atau misalkan goals dan general objektifnya harus jelas. Yang kedua, suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum. Yang ketiga, rencana kurikulum yang baik dapat menghasilkan terjadinya proses belajar yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, rencana kurikulum harus mengenal dan mendorong diversitas di antara para pelajar. Yang kelima, rencana kurikulum harus menyiapkan semua aspek situasi belajar mengajar, serta tujuan konten, aktivitas, sumber, alat pengukur, penjadwalan, dan fasilitas yang menunjang. Yang keenam, rencana kurikulum harus dikembangkan dengan karakteristik siswa pengguna. Yang ketujuh, rencana kurikulum sebaiknya merefleksikan keseimbangan antara kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Lalu ada 5 prinsip dalam pengembangan teori kurikulum, yaitu yang pertama, setiap teori kurikulum harus dimulai dengan perumusan tentang rangkaian kejadian yang dicakupnya. Yang kedua, setiap teori kurikulum harus mempunyai kejelasan tentang nilai-nilai dan sumber-sumber yang menjadi titik tolaknya. Yang ketiga, setiap teori kurikulum perlu menjelaskan karakteristik desain kurikulumnya. Yang keempat, setiap teori kurikulum harus menggambarkan proses-proses penentuan kurikulum serta interaksi di antara proses tersebut. Yang kelima, setiap teori kurikulum hendaknya mempersiapkan ruang untuk dilakukannya proses penyempurnaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.